Halo Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus. Refleksi kita sore hari ini berhubungan dengan akhir pekan itu berkaitan dengan percakapan antara Yesus dan Nikodemus, yaitu tentang kelahiran kembali. Teks yang menjadi rujukan untuk kita adalah Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 13. Lahir dari daging dan lahir dari roh. Ini pokok diskusi antara Yesus dan Nikodemus. Pertanyaan kita ialah seperti apakah lahir dari daging? Dan apa yang membedakan lahir dari roh dengan kelahiran dari daging itu? Nah, kita akan mencari jawaban untuk pertanyaan itu dalam refleksi ini. Diskusi antara Yesus dan Nikodemus berlangsung malam hari. Bisa jadi bahan perdebatan. Mengapa Nikodemus datang pada Yesus malam-malam, bukan siang pada jam kerja? Tapi kita ambil positifnya saja ya. Nikodemus ingin berbicara dari hati ke hati. Dia tidak ingin waktu bersama Yesus itu diganggu atau diinterupsi oleh agenda atau percakapan lain kalau dilakukan siang hari. Nah, itu kalau kita ingat siapa Nikodemus. Ya, dia anggota Sanhedrin, seperti DPR-nya di Indonesia, yang jumlahnya itu 70 orang saja. Yesus juga baru datang dari Galilea ke Yerusalem. Jadi kalau ketemu siang, pasti banyak interupsi yang tidak penting. Nah, kita juga sering melakukan hal seperti itu. Waktu yang paling baik untuk bicara dari hati ke hati dengan orang-orang tertentu biasanya adalah jam malam. Bahkan kita merasa lebih intim kalau berbicara dengan Tuhan saat semua orang sudah tidur, yakni jam malam. Nah, Yesus langsung to the point setelah mendengar basa-basi pembukaan dari Nikodemus. Yesus berkata begini, "Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yesus tegaskan hal ini. Manusia lama harus diganti dengan manusia baru. Manusia lama adalah orang yang hidup hanya untuk diri sendiri, untuk keinginannya, pendapatnya, keputusannya, haknya, keamanannya itu yang diutamakan. Manusia lama seperti itu harus dikubur. Sebagai gantinya perlu hadir manusia baru, yakni orang yang berempati, selalu menunjukkan bela rasa, perhatian pada kebutuhan sesama, dan orang-orang yang ada dalam kesulitan. Nah, kira-kira ini rampungan atau intisari dari jawaban Yesus kepada Nikodemus. Karena Yesus tahu bahwa Nikodemus adalah seorang pengajar Yahudi. Dia juga seorang anggota Sanhedrin yang adalah legislator. Karena itu Yesus mengingatkan Nikodemus agar tidak mengutamakan kenyamanan dan kesenangan diri sendiri. Nikodemus harus menjadikan jabatan yang dipegang dan tugas pengajaran yang dijalankan untuk mempromosikan kehidupan yang berbela rasa dan yang melayani. Dan bukan justru melanggengkan hidup yang penuh kemewahan, pamer kuasa, main hakim sendiri, egois dan serakah. Nah, untuk sampai ke situ, Bapak Ibu Saudara-saudara, diperlukan kesediaan untuk dilahirkan kembali. Sepertinya Nikodemus tidak mengerti maksud Yesus tadi. Di mana saja dan kapan saja manusia selalu menjalani peristiwa kelahiran hanya satu kali, yakni ketika ia lahir dari rahim ibu. Dan ini hal yang biasa kita sebut sebagai hari jadi. Hari kelahiran itu tidak terulang. Setelah lahir manusia melatih diri untuk berjalan. Tapi ingat, perjalanannya itu menuju pada kejadian yang menanti, yaitu kematian. Hari jadi inilah yang disebut Yesus dalam percakapan dengan Nikodemus sebagai lahir dari daging. Momen ini juga yang ada di dalam kepala Nikodemus, yakni manusia hanya lahir satu kali. Setelah itu dia akan mati. Itu sebabnya Nikodemus kaget. Atau lebih baik mungkin Nikodemus terkejut dan bingung.
mendengar Yesus meminta agar dia dilahirkan kembali. Kelahiran pertama adalah dari ayah dan ibu. Kita mempunyai orang tua yang berdarah dan berdaging. Mereka melahirkan kita untuk hidup bersusah payah, mengalami berbagai penyakit, disakiti dan dilukai, dan nanti akhirnya menanggung hukuman dosa, yaitu mati. Inilah kelahiran yang membawa malapetaka, terlahir untuk binasa. Penulis kitab Pengkhotbah menyebut lahir seperti ini adalah kesia-siaan. Nah, Yesus datang ke bumi. Ia yang sudah lahir lebih dahulu di sorga, lahir pertama kali dalam kekekalan, lahir dari sang Bapa tanpa ibu, karena ia ada bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah, bersedia untuk dilahirkan kembali. Kelahiran kali kedua yang Yesus jalani adalah lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Ia yang adalah roh, bersedia menjadi daging seperti kita, hidup bersusah payah dan kena hukuman dosa, supaya dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Ia lahir ke bumi menjadi daging seperti kita, supaya kita yang adalah daging dimampukan untuk mengalami hidup dari roh, seperti Yesus. Dan karena itu, mewarisi hidup yang Yesus miliki, yaitu hidup yang kekal. Singkatnya, Yesus yang adalah Allah dan sumber kehidupan masuk ke dalam daging agar kita yang adalah daging mewarisi kehidupan itu. Satu-satunya jalan ke arah itu dengan hidup dengan kualitas yang baru adalah dilahirkan kembali. Dan itulah yang Yesus tawarkan kepada Nikodemus. Kelahiran kembali yang Yesus minta dari Nikodemus adalah kelahiran dari roh, bukan kelahiran dari daging. Kelahiran yang kita alami kali pertama adalah kelahiran dari daging, itulah kelahiran dari orang tua kita. Agustinus, Bapak Gereja abad keempat, mengatakan hal yang menarik untuk dua modus kelahiran tadi. Lahir dari daging dan lahir dari roh. Kelahiran dari daging adalah yang kita alami dari ayah dan ibu kita. Orang tuamu melahirkan kamu supaya kamu terancam oleh sakit, sengsara, air mata, dan maut. Orang tua kita sendiri melahirkan kita untuk menanggung hukuman abadi akibat keinginan daging. Karena itu, menurut Agustinus, kelahiran pertama patut disesali karena berujung maut. Meskipun begitu, kelahiran pertama tidak boleh diakhiri secara semena-mena. Seperti kelahiran itu tidak dirawat, hidup itu tidak dihormati, atau bahkan juga mencari jalan keluar dengan melakukan bunuh diri. Tidak boleh kelahiran pertama itu disia-siakan atau dianggap tidak bernilai, karena toh ada jalan keluar yang disiapkan. Kelahiran baru yang ditawarkan Yesus. Jalan keluar itulah yang diberikan Yesus, yaitu lahir dari roh. Kelahiran dari roh adalah pekerjaan roh Allah, yang tidak lain adalah Kristus yang hadir secara baru setelah kebangkitan. Kelahiran dari roh berujung pada kegembiraan, kesenangan, kenyamanan, dan kehidupan kekal. Ayah dan ibu melahirkan kita untuk menanggung hukuman dosa. Roh Allah melahirkan kita supaya kita tidak lagi dihukum. Kelahiran kedua ini patut diterima dengan rindu dan dengan hati yang penuh gairah. Kelahiran kedua ini tidak seperti yang dibayangkan Nikodemus, yaitu masuk kembali ke dalam rahim ibu dalam usia yang sudah tua, berkumis, atau sudah berkali-kali mencukur alis mata. Bukan seperti itu. Lahir kembali lebih merupakan sebuah proses batin, perubahan hati, dan pembaharuan budi. Caranya adalah mengundang roh Allah masuk ke dalam hati kita. Membiarkan roh kita, roh dengan R huruf kecil, dipimpin oleh roh Allah, roh dengan R huruf besar. Yesus katakan bahwa kelahiran kembali itu tidak terlihat pada penampilan fisik yang baru. Bukan juga pada berpindah agama atau berganti pekerjaan.
Ada banyak orang yang memahami kelahiran baru sekedar sebagai perubahan lahiriah. Berhenti dari guru, tentara, jaksa, hakim, polisi, pengusaha, dokter, untuk menjadi pendeta, penginjil, atau pewarta firman. Kelahiran kembali juga sering dipahami sebatas liturgis dan seremoni. Mesti baptis ulang, pindah agama atau denominasi, ganti nama, memperbanyak jam doa, menambah waktu pergumulan, berhenti pakai jeans, celana panjang dan rok, juga celana legging. Semua itu bukan inti, bukan yang terpenting dari kelahiran kembali, tetapi hanyalah remah-remahnya saja. Kelahiran kembali yang sejati terlihat pada perubahan perilaku dan pembaharuan pribadi. Orang yang lahir dari roh akan menghasilkan buah-buah roh. Dia bukan sekedar menjadi penceramah rohani. Yesus menunjukkan itu kepada Nikodemus dengan metafora berikut. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengarkan bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tanda pengenal dari orang yang lahir dari roh, huruf R besar, adalah mutu dan kualitas hidup. Kalau ada orang yang memperbanyak doa, melipat gandakan waktu pergumulan, aktif membaca kitab suci, rajin memuji Tuhan, habis-habisan menyampaikan ceramah rohani, fasih berbahasa roh, tetapi kalau banyak orang mengalami kepahitan karena kehadirannya dan keputusan-keputusan, dia mungkin mengaku sudah lahir dari roh, tetapi roh dengan huruf R kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pemuda, anak-anak, remaja, dan lansia. Pertanyaan kita bagaimana dengan Nikodemus? Bacaan tadi Yohanes 3 ayat 1 sampai 13 hanya menyebut Nikodemus bingung. Tetapi kalau kita terus membaca sampai Yohanes 19 ayat 39, kita bertemu lagi dengan Nikodemus, tapi sekarang Nikodemus yang baru. Pada saat Yesus mati di salib, Nikodemus datang membantu Yusuf Arimatea untuk memakamkan Yesus. Yohanes 19 ayat 39 menyebutkan bahwa Nikodemus membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya, untuk menguburkan mayat Yesus. Sepertinya Bapak Ibu Saudara-saudara, Nikodemus sudah berubah. Dia bukan lagi Nikodemus yang lahir hanya pertama kali saja. Nikodemus yang hanya mencari kemewahan, mempertontonkan kuasa, mementingkan diri sendiri. Tapi Nikodemus telah mengalami kelahiran kembali. Itu terlihat dalam bukan dalam kefasihan bicara dalam bahasa roh, tetapi dalam sikap hidup berkorban atau berdiakonia. Nikodemus dilahirkan kembali dari roh. Pertanyaannya ialah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bersedia untuk dilahirkan kembali dari roh dalam arti perubahan kualitas, kepribadian, dan perbuatan-perbuatan? Ataukah sekedar kelahiran kembali seremonial dan kelahiran kembali dalam penampakan lahiriah? Selamat memasuki hari Minggu. Tuhan memberkati.